Halo Om Babus. Halo, halo. Gimana suara saya? Jelas nggak? Oke, nice. Bagus ya. Oke. Siap. Selamat siang, Kang Dede dan para Tubrukers. Selamat siang Om Babus. Oke. Sehat Om Babus? Alhamdulillah, Kang Dede. Alhamdulillah. Semoga para Tubrukers juga dimanapun berada, sealam dunia, Mm-mm. masih sehat-sehat juga ya. Amin, amin. Apalagi persiapan untuk nonton begadang nanti pas Piala Dunia. Piala Dunia. Oh, ini seru nih. Si Om nyepeng naon, si Om Eh, nyepeng naon. Rahasia nanti ya. Oh, oke, Kita siap. tunggu dari informasi dari superkomputer dulu, seperti apa. Oh, sos. Oke, oke, oke. Oke, kita sudah Oke, sudah menunggu dari tadi untuk menikmati informasi dari Om Babus. Silahkan Om Babus. siap. Oke, selamat siang, Tubrukes, Bobotoh, salam dunia. Informasi pertama ya, ini cukup menarik. Itu datangnya sih dari sebuah lembaga analisis investasi global ya, namanya tuh apa sih? Namanya BCA Research gitu ya. BCA Research ini adalah dia tuh punya superkomputer ya, punya superkomputer. Nah, perlu diketahui mungkin yang namanya superkomputer itu adalah beda kayak komputer-komputer rumahan kita gitu ya. Jadi Hmm. dia tuh memang sudah dari sisi memori dan kecepatannya itu memang dirancang secara khusus gitu. Jadi canggih banget. Nah, si DCA Research ini dia mencoba simulasi kira-kira timnas Inggris itu menang atau enggak gitu. Nah, dia coba tuh pakai pakai superkomputernya yang dimiliki oleh mereka. Nah, Mm-mm. menurut hasil kesimpulannya dari superkomputer yang mereka miliki, itu Inggrisnya bakal eleh, gitu. Oke. Bakal kalah, cina. Yang kita kenal ya Inggris itu sebagai apa, the Three Lions ya, itu akan kalah dengan siapa nih? Dengan Portugal. Di mana? Di babak apa gitu ya? Di zona apa? Di Oke. semifinal gitu. Oh, Jadi, berarti mereka mau ke atas oh, ya. Wah. jadi kan ini ya apa ya, wajar lah masing-masing timnas atau siapapun yang akan bertempur ke sana kan punya harapan menjadi juara ya. Nah, tapi Oke. menurut perhitungan superkomputernya Desa Research itu kalah katanya gitu. Kalahnya kan dalam melawan Portugal. Nah, jadi Desa Research ini menggunakan dasar-dasarnya itu menggunakan data statistik dari 4 Piala Dunia terakhir dan apa sih dan menggabungkannya gitu ya dengan peringkat FIFA gitu loh. Jadi peluang Inggris tidak menjanjikan seperti yang diharapkan Hmm, oleh para penggemar oke. Inggris gitu ya. Nah, adapun berada di grup D, Inggris itu kan dinilai paling tinggi juga dia bisa mengalahkan Amerika Serikat, Wales dan Iran dengan probabilitas 96% gitu ya. Nah, penelitian Mm-mm. tersebut juga menempatkan skuad Inggris untuk mengalahkan Meksiko di babak perempat final dengan Jerman Mm-mm. melawan Portugal berhadapan dalam pertandingan yang sulit gitu ya. Mm-mm. Jadi data dasarnya ini selanjutnya seperti kita ketahui sebelumnya Inggris kan tidak selalu baik ya kalau dia adu penalti pasti eleh wae gitu. Nah, Mm-mm. itu juga menjadi variabel-variabel tambahan perhitungan dari desa riset melalui superkomputer yang mereka miliki gitu. Mm. Jadi ya pengertiannya memang rada deg-degan ini bagi para penggemar bener tuh. Tapi ini menarik ya. Luar biasa komputer-komputer sekarang dia sudah bisa memprediksi dengan perhitungan-perhitungan yang rumit tentunya ya. Oke. Komputer ini bisa menghasilkan suatu kemungkinan gitu. Wah, Inggris mah Indonesia gitu. Iya. Coba coba ini ya, para pendukungnya Tanah Britania Raya di mana ini? Wah, siap deg-degan. Siap deg-degan. Oke Gitu, ya. siap deg-degan. Nah, kalau kita coba analisa ya, Mang Dede Tubrukers, eh, kemarin kan di episode sebelumnya kita udah pernah bahas ya tentang Hmm. teknologi VAR itu ya, yang akan digunakan Oke, bener. di di Piala Dunia Qatar Piala ini Dunia. gitu kan. Hmm. Tapi kan di Qatar ini yang membedakan dia akan dioptimalkan dengan si bolanya itu sendiri yang di dalamnya
telah tersimpan sebuah sensor gitu kan untuk siapa saja yang menyentuh bola itu gitu, kemana dia mengarah gitu ya, dengan dibantu 12 kamera pelacak gitu ya. Nah dari situ teh Oke. akan saya emang membayangkan gitu ya, si superkomputer ini kan mereka biasanya eh, data-data variabelnya itu dari itu kan, dari berapa kali mereka menang gitu ya, adu penalti bagaimana, siapa saja yang suka gol gitu kan ya, terus Hmm. mereka bertarung dengan siapa. Nah sekarang kebayang kalau misalnya si teknologi ini juga dikawinkan gitu ya, variabel-variabelnya untuk menjadi salah satu variabel superkomputer, berarti nanti ke depan akan jauh lebih detail lagi si superkomputer ini untuk menilai gitu loh. Hmm. Bahkan menurut, betul Oke. nggak gitu kan? Bener, bener. Bahkan Oke, oke. saya melihatnya apakah benar Ronaldo itu harganya itu sekian gitu ya. Wajar nggak kalau kita beli misalnya sekian, dia si superkomputer ini bisa lebih gila lagi gitu kalau bisa mendapatkan si teknologi datanya gitu ya, data dari Piala Dunia ini gitu. Itu ya yang menarik menurut saya gitu Wow. gitu ya. Luar biasa gitu ya. Wow. Om Babus, Ya, tadi mah halus, ini mah ada kekerebakannya. serius. Heeh. Masih. Heeh. Saya coba ganti ya. Oke, oke, oke. Aman, aman, Om Babus, aman. Ganti ya. Oke. Oke, kita ganti dulu ya. Coba yang tadi Bluetooth-nya dimatiin dulu. Sebentar ya. Oke, gimana? Oh, Udah masuk? oke, oke, oke. Sip. Sip. Oke, maaf ya. Oke. Apalagi nih, itu tentang masa superkomputer ya. Heeh. Mudah-mudahan akan menjadi sesuatu lah ke depannya gitu ya. Apalagi dengan tambahan teknologi yang akan digunakan di Piala Dunia Qatar ini. Oke, selanjutnya apa nih? Kita langsung, oh ini ada yang menarik nih tuh, guys. Apa tuh? Jadi negara Qatar, kita kembali ke Doha nih ya, negara Qatar Hmm. melalui Generation Amazing Foundation telah membangun Videotron yang gedenya itu segede gaban. Gede pisan, lebar pisan, panjang pisan gitu ya. Ini teh mau disimpan, telah disimpan di kantor pusat PBB di New York gitu. Jadi mereka teh akan menayangkan acara-acara siaran langsung goal-goalsnya gitu. Jadi pada saat goal di sana secara real time itu langsung ada juga gitu loh di situ. Oh. Di New York teh gitu. Luar biasa ya ini saya tuh aja. Kepikiran oke aja gitu aja. Jadi edun gitu aja. Jadi ada kan bisa saja dalam satu hari itu pertandingan ada 4 pertandingan gitu kan. Nah, dia akan merelay utang gol-gol yang terjadi di hari tersebut disiarkan di Videotron yang ada di kantor PBB pusat di New York gitu ya. Oke. Jadi acara ini namanya berjuluk Scoring for the Goals gitu ya. Nah, peresmiannya pun itu di sela-sela sidang 77 sidang umum PBB. Jadi dihadiri peresmian itu tentu saja oleh para pejabat satu ring satu ya di PBB, termasuk juga puluhan menteri gitu ya, menteri negara dari anggota PBB gitu ya. Jadi luar Wow. biasanya itu modelnya tuh Brokers gitu ya. Jadi Ngeri ya. mereka tidak hanya memeriahkan di Qatarnya saja, tapi bagaimana juga membangun image positif di luar gitu ya. Dan bagusnya tuh kepikir sama saya kenapa disimpannya di PBB gitu ya. Itu yang Iya. hebatnya gitu. Nah ini yang wah saya mah amazing pisan Kenapa bisa gitu. tembus? Kenapa bisa tembus? Karena dia foundation, Om. Pinter Nah ya, itu tak? dia ya. Pinter oke Memanfaatkan. di situ. Betul. Eta. Jadi canggih. PBB kan non komersial gitu ya. Masa Iya. ada Videotron tapi untuk negara satu saja kan nggak mungkin. Nah, ini dari foundation betul betul sekali. Oh, terus kebaca ya, tak? Saya mah. Pas bacanya. Aduh, oke. Seru. Oke, apalagi nih, Om? Oh ya, ini sekedar tambahan. Jadi upacara peresmian tersebut pada saat upacara peresmiannya ya, si Videotron itu langsung menayangkan video pendek tentang 17 tujuan pembangunan berkelanjutan PBB yang disambungkan dengan event
Piala Dunia di Qatar nanti gitu loh. Jadi kasarnya isi videonya itu menceritakan, yuk kita nonton, yuk kita berpesta di Qatar gitu ya. Tapi juga dia sekaligus berkampanye untuk masyarakat dunia dalam satu visi perdamaian dan pembangunan gitu. Termasuk hak asasi manusia, terus juga mengajak untuk meningkatkan hak-hak perempuan dan anak-anak gitu ya. Juga mengingatkan tentang perubahan iklim global. Jadi kasarnya mah meskipun ini sepak bola, event sepak bola gitu ya, tapi yuk kita lupakan gitu hal-hal lain, yuk kita maju bersama gitu ya. Bahwa ke depan itu tantangan kita sebagai manusia itu banyak tantangan yang harus dipecahkan bersama-sama. Kita selesaikan gitu. ya. Betul sekali itu Bro KS. Waduh. Sip ya. Misinya misi gak lepas dari misi humanity ya, kemanusiaan ya. Betul sekali. Nah itu yang menurut saya cukup keren ya, si Qatar ini mengambil peluang untuk meyakinkan dan membangun sekaligus imajinasi masyarakat global bahwa di Qatar itu tidak hanya sekedar turnamen biasa, tapi juga mengajak. Nah ini yang paling penting gitu, yang tidak pernah dilakukan oleh Piala Dunia sebelumnya. Nah itu Mang Dede itu fokus gitu. Oke, siap Om Abus, mantap. Oke, iya ini berita ketiga. Saya campur-campur ya di berita yang ketiga. Jadi di sini juga kabar baiknya perusahaan Pepsi Cola, Pepsi ya, itu membuat jadi Pepsi Cola yang ada di Qatar itu ditekankan. Jadi dalam rangka menyambut Piala Dunia di Qatar, jadi Pepsi Cola cabang Qatar lah istilahnya gitu. Dia sudah mempersiapkan minuman mineral yang 100% botolnya itu hasil dari daur ulang gitu loh. Jadi bukan dari bahan baru, tapi 100% dari daur ulang. Dan ini baru pertama kali PepsiCo membuat itu, dan belum pernah juga kelihatannya ada yang 100% ya, sekelas perusahaan internasional yang berani melakukan hal itu. Sekaligus juga ini adalah satu yang pertama kali juga di Piala Dunia di Qatar. Jadi di Piala sebelumnya belum pernah ada katanya. Jadi sekelas Pepsi Cola pun ini ya dia menggunakan reuse, recycle. Betul gitu. Di momen itu gitu ya, di momen itu gitu. Ya. Nah itu yang cukup menarik, mereka bersiap bahwa membangun image bahwa saya paling ramah lingkungan nih kemasannya gitu kan gitu. Isu plastik kan paling bener. Ya maksudnya entah dari sisi mereka itu adalah gimmick untuk bisnis tapi dari sisi sisi pandangan positif adalah dia berkampanye dalam iya. Ini ramah lingkungan gitu. Betul, di momen internasional. Benar. Itu ya yang menarik ya. Bisaan. Jadi gimmick juga ya itu di acara itu jadinya gitu ya. Oke, selanjutnya ini ada aplikasi penyandang disabilitas dan lansia pertama yang dibuat di dunia nih. Jadi bagi para tubrukers atau bobotoh yang datang ke sana yang kebetulan sebagai penyandang disabilitas atau lanjut usia, jadi nggak perlu khawatir lagi untuk berpesta di Piala Dunia di sana. Oleh sebab akan banyak fasilitas untuk memudahkan mereka selama menjadi tamu di sana gitu ya, dari sisi aksesibilitas. Nah salah satunya itu si Qatar itu bekerja sama dengan swasta di Qatar namanya MADA. Ya, dia tuh ngebangun sebuah aplikasi yang memang dikhususkan untuk disabilitas dan lanjut usia. Dan ini sangat penting banget bagi keduanya karena mereka sudah merancang itu betul-betul hanya untuk mereka gitu loh. Jadi pemerintah Qatar tuh hebatnya juga ya, di setiap seluruh stadion yang akan digunakan Piala Dunia itu bukan hanya sekedarnya Mang Dede atau tubrukers sih, tempat-tempat untuk disabilitas itu ya, dan lanjut usia, bukan hanya sekedarnya tapi betul-betul keren banget gitu tempatnya tuh gitu ya. Bukan asal gitu ya, tapi memang luas, nyaman gitu ya. Meskipun mereka tahu itu membuang tempat lah, muncul orang mah rugi gitu ya, tapi mereka betul-betul ini banget gitu loh, sangat prepare dan memang ingin melayani mereka gitu ya. Khususnya disabilitas dan kaum lanjut usia gitu. Nah aplikasi ini dibuat dari namanya tuh Qatar Assistive Technology.
didukung penuh pengadanya oleh pemerintah Qatar, terus sudah di launching dan belum pernah ada aplikasi seperti ini di Piala Dunia sebelumnya. Jadi luar biasa lagi. Yang pertama Nah, lagi. benar. Nah itu Om Abus. Oke. Dari sisi teknis nih, si aplikasi ini bisa ngapain nih Om? Ya paling tidak ya yang saya baca-baca itu, jadi mereka tuh akan dibuat lebih, kan biasanya begini ya, kalau kita misalnya masuk ada event itu lebih banyak menginformasikan untuk orang-orang yang non disabilitas atau lanjut usia gitu. Nah ini mah hanya khusus banget dikhususkan buat mereka. Jadi mereka tuh betul-betul kerangka pikirannya dengan aplikasi itu udah sama gitu loh. Karena kan pada saat kita mau masuk ke event orang yang normal dan yang muda itu kan beda gitu ya. Dengan orang yang disabilitas dengan yang lanjut usia pikirannya kan beda gitu. Bagaimana saya masuk ke sana, rebutan enggak gitu kan? Terus aman enggak gitu loh. Saya kayak injek-injek enggak? Siga di mana? Power gitu kan. Pada desak-desak atau gimana itu baik jika di Bandung kemari lah guys. Piala Presiden mulai disebut sumput. Ame diusut di Bandung oke nih diam-diam wae. Oke, terus Om. Oke, itu yang dahsyatnya tuh bagi saya pribadi ya, dan mudah-mudahan bagi Tuberkus juga menjadi kejutan di Piala Dunia ini ya, khususnya masalah melayani hak-hak disabilitas dan lanjut usia. Oke. Keren. Selanjutnya, nah ini ada yang menarik juga nih. Jadi kita kan pernah bahas nih di episode sebelumnya ya, Tuberkus. Banyak sekali gimmick di Piala Dunia Qatar itu di tahun 2022 ini. Nah, kan kita udah tahu bahwa negara Saudi itu membuka visanya untuk umroh bagi supporter yang muslim. Jadi visa untuk ke Qatar bisa masuk juga ke Saudi. Terus ke Korea Selatan juga bisa ya. Nah, sekarang di sini ikut-ikutan nih, tapi dari swasta. Jadi tapi BUMN kelihatannya ya. Itu namanya Turkish Airlines gitu ya, lamun ceuk nama Garudana merenya di Indonesia teh merenya. Jadi dia itu barang siapa para penggemar atau tamu yang akan menuju ke Qatar, ke Doha, yang memakai layanan Turkish Airlines, itu kalau dia transit misalnya nih salah satu kelebihannya, kalau dia transit di misalnya transit di Turki, di Istanbul, itu kan cukup lama tuh katanya untuk berangkat lagi ke Doha karena nunggu dulu kan biasa ya transitnya gitu kan. Nah beberapa jam itu dia bisa gunakan, dia kasih free untuk bisa jalan-jalan gitu ke si tamunya itu. Jadi sebelum sampai ke Doha, yuk kita jalan-jalan dulu yuk ke Turki, ke kota Turki keliling-keliling gratis itu. Gitu. Wow. Jadi mereka cukup pinter ya si pemerintah Turki dengan airlinesnya ini, karena gimana caranya supaya ada uang yang masuk ke situ kan? Iya. Ada uang masuk ke negara itu gitu loh. Transportasinya gratis, malah ada beberapa fasilitas juga. Nanti mungkin sama Tuberkus sama Bu Woto bisa dicek di airlines di situsnya ya. Bisa ada bonus menginap di hotel gitu loh malah gitu. Wow. Jadi kasarnya mah mengiming-imingi para tamu yang mau ke Doha, tapi dicegat heula, ayolah mendingan ulin di Istanbul gitu. Kedeng gitu ya. Kedeng gitu lah. Bisa beren. Tak gitu. Luar biasa ini gitu loh. Jadi memanfaatkan gitu ya. Saya nggak tahu nih Garuda. Gimana? Ayo dahareuna ya ayo tasok beli. Akses nama gratis sok. Gitu. Bener ya. Ini kan akan menjadi gimmick juga tentunya ya bagi pemerintah, bagi event itu gitu ya, saya tidak langsung menjadi nilai tambah gitu ya. Gitu. Jadi ini luar biasa pisannya memang benar menurut saya. Sekali lagi pemerintah Qatar itu telah berhasil membangun imajinasinya gitu loh. Saya punya event terus dibangun imajinasinya, tidak hanya sekedar imajinasi dalam pembuktian membangun infrastruktur yang keren, tapi juga dari sisi politik, dari sisi gitu ya, hak asasi dan segala macam dia bangun gitu loh isu-isunya. Jadi membuat penasaran ini tuh memang ke seluruh negara meskipun banyak kontroversi gitu aja. Ini yang hebatnya harus menjadi catatan kita semua ya. Gitu. Aduh. Nih referensi yang bagus ini sebelum kita ke Qatar ini.
Nah, itu dia. Setiap hari disuguhin informasi yang ini. Jadi kita banyak tahu nih sebelum ke Qatar Om Abus. Nah, itu dianya. Benar-benar Mang Dede. Eh, Nah, ini terakhir saja sekedar mengingatkan Oke. untuk para Facebookers. Jadi lagi-lagi kita pernah di episode kemarin ya tentang apa COVID-19. Jadi artinya yang harus datang ke sana harus negatif. Terus siapa vaksin-vaksinnya nggak boleh Sinopharm. Terus ada karantina kan gitu ya di episode kemarin itu. Ya. Sekarang mereka itu konferensi pers si Menteri Kesehatan ya. Jadi akan jauh lebih dilonggarkan gitu loh, Bang Deddy. Jadi tuberkulosis yang mau ke sana, kan yang asalnya mau datang ke sana harus menunjukkan surat negatif, itu udah nggak perlu lagi. Jadi dianggapnya seluruh tamu dunia itu negatif. Udah gitu. gak ada COVID aja udah. Oke. Dianggapnya begitu. Tapi tetap aja akan ada pemeriksaan nih, Bang Dede. Akan ada pemeriksaan PCR di sana. Kalau memang ternyata positif, itu isolasi mandiri saja, jadi tidak perlu karantina gitu loh. Jadi akan jauh lebih lebih dilayani mungkinnya nanti bagi orang-orang ke sana. Intinya sekali lagi pemerintah Qatar itu dengan adanya tes itu hanya untuk melindungi si orangnya gitu loh. Ya kasarnya mah bahwa orang teh dedeh ya kayak katamu teh gitu ya, jangan sampai terjadi apa-apa gitu loh. Tapi artinya yang kita sebutkan kemarin di episode lalu ya, yang rada ketat gitu ya syarat-syarat untuk masuk ke sana, sekarang mah udahlah dianggapnya nggak ada COVID, silakan masuk ke sana, tapi nanti akan ada tes. Kalau misalnya ternyata tesnya menunjukkan positif, silakan isolasi mandiri yang telah ditentukan. Gitu. Itu aja. Keren. Jadi akan jauh lebih ya longgar aja temanya, hitung-hitung nggak ada COVID. Ini gitu. Kalau informasi kemarin kan memang ketat ya. Berarti sekarang mah diubah kebijakannya ya. Betul. Jadi untuk ini ya supaya memudahkan masuk, intinya mah memudahkan pergerakan para tamu untuk masuk ke negara Qatar tersebut gitu loh. Waduh, ini seru banget Om Abus. Jadi saya nggak usah bikin apa ya, surat apa negatif ya kayak gitu ya. Ya, insya Allah udah udah enak aja lah sekarang. Kalau gitu saya langsung pesen tiket Om Abus. Amin. Tiket tahu nih berenang ya. Tiket berenang di bumi Boboto, di kolam renang Boboto. Mantap loh. Mantap pisan. Oke, segitu aja, Bang Dede, Tubrukes. Selamat siang, selamat beraktivitas. Sip. Oke. Assalamualaikum. Waalaikumsalam.